Talkshow Bahasa dengan tema Merajut Peradaban dengan Bahasa dari Santri untuk Dunia. Kita sambut narasumber yang pertama, Tengku Zahrul Mubarak, alumni Simple English Pari. Selanjutnya, narasumber yang kedua, Tengku Taskimul Azkia, alumni Kresna Pari. Berikutnya, narasumber yang ketiga, Tengku Muhammad Alawi Muhni, alumni Osean Pari. Selanjutnya, narasumber yang keempat, Tengku Takiul Azkia, alumni PIS Pari. Dalam hal ini akan dipandu oleh Tengku Haji Akbar Miswari Esos, pembimbing bahasa Dayah Kemaral Al-Aziziyah. Hasanan, syukran kathiran ala hadhil fursatil mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin wa ja'ala al-lughatil arabiyyah miftahan lifahmi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ladies and gentlemen, let's begin our language talk show today. It's great pleasure to have all of you here. Today we will explore the beauty and importance of learning languages, especially Arabic and English. Our speakers will share their thoughts, experience and tips that will help us become better language learners. So sit back, listen carefully and enjoy the session. Ya ikhwani wa akhawatil kiram, qabla an nakhudha fil hadith tawilan, uridu an atawajjah bis su'al ila dhaifina al karim. Soal awal, mas sababul ladzi yujibu alaina ta'allum al-lughatil arabiyyah? Hadha soal awal. Wa soal tsani, kaifa tariqatus sahihah li itqaniha? Fa'atlubu at-tawdih min sadiqi akhina Muhammad Alawi Muhni wa arju min akhi Zahrul Mubarak ay yutarjim kalamah, fal yatafaddal mashkura. Hasanan, sa'ajibu an soal Ustaz Akbar. Ma sabab muhimul Arabiyyah? Sa'ashrah lakum an sababaini muhimul Arabiyyah. Limadha nahnu yanbaghi lana an nadrus Arabiyyah? Sababaini faqat. Sababul awal li'anna al-Arabiyyah lughatul Qur'an. Kama na'raf al-Qur'an kitabuna. Al-Qur'an nuzila li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an kutiba bil Arabiyyah. Kaifa nafham al-Qur'an bila fahmil Arabiyyah? Falidzalik Arabiyyah muhimun jiddan li fahmil al-Qur'an. Jadi Bapak menanyakan apa sebab kenapa penting belajar bahasa Arab. Pembicara ingin menyampaikan dua poin kenapa pentingnya kita harus bisa bahasa Arab. Poin yang pertama yaitu bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kitab kita. Al-Quran dituliskan menggunakan bahasa Arab. Seandainya kita bisa bahasa Arab, maka itu akan mudah kita untuk memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Nahnu nadrusul Arabiyyah laisa kay nastati' takallam bil Arabi.
walakin alal aqal nahnu nadrusul arabiyyah li fahmi al-Quran, li fahmi kitabuna, li fahmi lughatul jannah. Kita belajar bahasa Arab bukan hanya sekedar untuk bisa berbicara dengan orang Arab, akan tetapi setidaknya ketika kita bisa belajar bahasa Arab, kita sudah bisa memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Nahnu naqra'ul Al-Quran kulla sa'ah, kulla yawm, kulla syahr, kulla sana, bal nahnu la nafham ala ma fil Quran li'annana la nafham ala Arabiyyah. Kita biasanya membaca Al-Quran tiap hari, tiap waktu, tiap bulan, tiap saat. Tetapi kita tidak bisa memahami apa isi kandungan daripada ayat Al-Quran. Ini sahib mahir jiddan bil Inglisi. Ihdal yawm anduruhu yashhadu filma biduni subtitle, biduni terjemah. Summa as'al ilaihi limadha tashhad aflam biduni terjemah. Jawabuhu li'anni qad fahimtu bima fi filmi, li'anni qad fahimtu alal Inglisi. Fi tilkal laila afkar li nafsi limadha nahnu la nadrus Arabiyyah kay nafham ala ma fil Quran. Jadi pembicara memiliki sebuah kisah yang mana kisah tersebut daripada sahabat beliau. Sahabat beliau ini merupakan orang yang sangat mahir dalam bahasa asing. Jadi pada suatu ketika sahabat ini menonton film yang mana film tersebut menggunakan bahasa asing, tapi dia waktu menonton tidak menggunakan subtitle ataupun terjemahan, sehingga pembicara menanyakan kepada si sahabat ini, kenapa kamu menonton film tanpa subtitle atau tanpa terjemahan? Dikarenakan saya sudah bisa menguasai bahasa. Dari kisah tersebut sehingga terinspirasi dari pembicara pada suatu malam, dari kisah ini kenapa kita tidak bisa belajar bahasa Arab supaya bisa memahami isi kandungan daripada ayat Al-Quran. Dalika sababul awal min sababaini wahimul Arabiyyah. Yang mana Arabiyyah lughatul Quran. Yang mana itu merupakan poin yang pertama daripada dua faktor ataupun dua sebab pentingnya bahasa Arab, yaitu poin yang pertama belajar bahasa Arab karena bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Wasababu tsani min sababaini wahimul Arabiyyah li'anna al-Arabiyyah lughatul din. Sebab penting yang kedua dikarenakan bahasa Arab ini merupakan bahasa agama kita. Kullu minkum huna at-tilmid, nahnu tilmid, nahnu tulab, kulla yawm fil ma'had nahnu nadrus kitab turas alladhi kutiba bil Arabiyyah. Kita di sini merupakan seorang santri yang mana kegiatan sehari-hari kita yaitu belajar kitab turas ataupun kitab bumi. Kitab turas kutiba bil Arabiyyah. Sedangkan kitab kuning ini dituliskan menggunakan bahasa Arab. Kaifa al-an naqra'u nadrusu naktubu kitab turas kulla yawm bal nahnu la yafham 'anil Arabiyyah. Sekarang bagaimana kita bisa memahami atau menulis ataupun belajar kitab kuning tetapi kita tidak bisa bahasa Arab? Tadzakartu an qauli Sayyidina Umar bin Khattab ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Teringat saya ada satu kata yang sangat bagus daripada Sayyidina Umar, yaitu belajarlah kalian bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab ini merupakan daripada agama kalian ataupun daripada bagian kalian. Idza tadrusuna al-Injiliziyah li'annahu lughatu internasional, fadrusuna al-Arabiyyah li'annahu lughatu din.
Jika kita sekarang belajar bahasa Inggris, dikarenakan bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional, maka belajarlah bahasa Arab ini karena bahasa Arab merupakan bahasa daripada agama kita. Indonesia muhimun bal Arabiyah ahammu minal muhim. English so important, but Arabic very important because that Quran lughah and kitab lughah and lughatul jannah. Jadi bahasa Inggris ini memang penting, tetapi yang lebih penting yaitu bahasa Arab. فلذلك هيا ندرس لغة العربية كي نفهم عن القرآن وكي نفهم عن الدين. شكرا كثيرا. الأخير اجتهدوا واحفظوا وتكلموا بالعربية. Maka oleh karena itu mari kita belajar bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan merupakan bahasa daripada agama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I would like to ask another question, this time in English, to our next speaker. Dear my brother, Mr. Taqiyul Azkia, could you please share with us what are the advantages of learning English and what are the best methods to learn it well? And after that, I kindly ask my friend Mr. Tasqimul Azkia to help us with the translation. Please go ahead. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I answer the question, I wanna say thank you for all in here because I'm so really happy to be in here. For Canada people in here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami masuk ke dalam pertanyaan dan host tadi, kami ingin menyampaikan kata terima kasih dan kata semangat pada malam yang berbahagia ini. Kami diundang ke sini untuk mengisi acara sebagai simbolis dan sebagai acara yang paling penting, dan kami sangat merasakan kesenangan dan kebahagiaan dengan teman-teman semua. And then I wanna explain about the question. Why we need learn English? Because English is a global language. And then if you wanna study in another country or you wanna get a scholarship, you must learn English. Because I think English is so important for that. So let's English it our. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa global atau bahasa dunia. Kalau kita perlu mau pergi kemanapun, traveling ke luar negeri, ataupun mau jalan-jalan dan mau lanjut studi, mau lanjut belajar di luar negeri, kita perlu yang namanya bahasa Inggris. Karena dari mula awal kita menjadi beasiswa untuk belajar di luar negeri, dimulai dari TOEFL ITB ataupun IELTS, ini yang sangat dibutuhkan adalah yang namanya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini sangat membantu kita dalam berbagai event, baik event dalam percakapan, baik event dalam pertemanan. Ini akan membangun relasi yang sangat jauh. Maka bahasa Inggris adalah bahasa global, bahasa yang dipelajari sekarang, dan bahasa dunia. Mari kita belajar bersama dengan para narasumber pada malam yang berbahagia ini. And then the second question, or the last question. How can we learn English better? Actually, I have many tips for that. But to save time, I want to explain just 3 tips for learning English better.
Selanjutnya, ada beberapa cara untuk kita belajar bahasa Inggris. Sebagian ada yang menanyakan, bagaimana kita belajar bahasa Inggris dulu? Bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris lebih baik? Jawabannya sangat banyak caranya. Tapi karena mengingat waktu, kita hanya membahas cuma beberapa poin. Dalam beberapa poin tersebut sangat penting. Kami simpulkan ke dalam 3 poin. Maka 3 poin ini sangat perlu untuk dicatat dan mungkin nanti akan ditanyakan. The first tip, if you wanna learn English, you must learn more. For example, watch the video like the English podcast or conversation video. Yang pertama adalah, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, yang pertama sekali adalah kita harus sering simak kalau bahasa Arab, atau kalau dalam bahasa Inggris listening. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menonton video yang bersubtitle bahasa Inggris atau menonton podcast yang ada sumber bahasa Inggrisnya. Maka ini adalah tips yang pertama, adalah menonton video. Alright, and the second tip, that is speak fluently. If you wanna can speak English, you must conversation with English language every time, every place, like in the room or in Musala. Effort a little bit, because that is good for your improve your English. Don't worry it wrong, because worry it wrong, that's wrong. Law in Arabic, la takhaf min al-khata, li'anna takhaf min al-khata khata. Tip yang kedua adalah, atau trik yang kedua adalah berani bicara. Seperti yang sebagaimana yang pimpinan katakan tadi, berani bicara. Ini adalah sisi kedua. Bagaimana kita berani berbicara? Pertama adalah dengan tekad yang kuat. Yang kedua, setiap waktu kita praktek, baik dengan teman di asrama atau di musola, dimanapun, kita perlu yang namanya praktek bahasa atau berani berbicara. La takhaf min al-khata, li'anna al-khawfa min al-khata. Jangan takut salah, karena takut salah itu salah. The last thing, that is practice every time, like read a book or writing something and speak English like I said before. Selanjutnya, tip yang terakhir, cara yang terakhir. Cara yang terakhir adalah belajar setiap hari ataupun berlatih di setiap waktu. Seperti misalnya membaca, menulis, dan listening, dan praktek. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah listening, writing, reading, and practice with your partner. Yang sangat penting, 3 tips ini adalah tips yang terakhir, sering berlatih dan praktek. So, learning English is not just cool, it is very useful. If you do it every time, inshallah you will get better and better. Ketahuilah guru-guru sekalian, bahasa Inggris ini bukan hanya membuat kita jadi great, bukan hanya mau pergi mana I wanna practice English every day. No, bukan hanya membuat kita jadi keren, tetapi bisa bermanfaat bagi diri kita, sebagaimana yang sebelum saya katakan tadi, yaitu kalau mau pergi ke luar negeri butuh yang namanya bahasa Inggris, terlebih di Inggris, bahasa yang sangat dipentingkan di dunia dan bahasa dunia bahasa Inggris. Oleh karena itu, bahasa Inggris bukan membuat kita hanya jadi keren, tetapi membuat kita bermanfaat dan membangun relasi yang lebih luas dengan orang-orang di luar negara. Let's enjoy the process and support each other. Thank you and may Allah bless your effort. Sebelumnya, kami punya experience tentang teman kami yang sebelum belajar bahasa Inggris
mereka merasa benci kepada bahasa Inggris. Benci dalam hal apapun, mulai dari SD sampai SMP, SMA, mereka benci dengan bahasa Inggris. Maka sebagaimana pepatah mengatakan, jangan terlalu dibenci karena nanti tumbuh menjadi cinta. Maka pada kesimpulan yang sangat singkat pada malam berbahagia ini, mari kita belajar bahasa Inggris dan saling mendukung bersama untuk menjalankan program yang telah Mudir terapkan dan pembimbing terapkan. Insya Allah kita semua akan menjadi orang yang bisa bahasa Inggris dan menjadi orang yang bisa membangun ilmu agama ke luar negara selain negara di Aceh. Okay, thank you very much. All right, that was an amazing answer. Of course, all of our speakers have shared valuable knowledge with us today. Give applause, everyone. Anifan, Akhi Alawi, Mafil jawab min soal sani. Sahih wala la? Nasitu. Ayuh. InsyaAllah Akhi Alawi tadi tidak menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan dari pertanyaan kedua kita tadi terkait dengan metode ya yang bagus dalam belajar bahasa Arab. Falitafadhal masykuran. Afan, nasitu anifan an zikri tarikah atau kafiyah di itqanil Arabiyah. Ayo. Afkar kasiru jiddan min tarikah min kayfiyat di itqanil Arabiyah. Pembicara tadi minta maaf karena lupa menjawab, yaitu pertanyaan yang nomor 2 terkait bagaimana metode cara belajar bahasa Arab. Sebenarnya untuk cara belajar bahasa Arab ini sangat banyak. Uridu an ashrah lakum an tarikah wahidah faqat. Pembicara ingin menyampaikan 2 cara saja terkait masalah metode belajar bahasa Arab. Anifah toko Ustaz Mr. Taqiyul qala tarikah li'itqan al-Indonesia istima wa mumarasah. Tadi Ustaz Taqiyul mengatakan cara menguasai bahasa itu bahasa Inggris yaitu mendengar dan istima mumarasah. Mendengar dan praktek. Bilhaqiqah tarikah li'itqan al-Arabiyah wa Indonesia sawa'un. Sebenarnya metode cara belajar bahasa Arab dengan cara belajar bahasa Inggris ini sama. Bal mawjud ahammu minhu. Tapi ada yang lebih penting. Wa huwa al-hub. Yang pertama yaitu cinta. Insya fi qalbika al-hub. Tumbuhkanlah rasa suka ataupun rasa cinta di hati kalian. Li'anna al-hub la yashku. Karena cinta ini tidak mengeluh. Idza tuhibbuna al-Arabiyyah fala tashkuna an tadarrusun al-Arabiyyah. Jika kalian menyukai bahasa Arab, maka kalian jangan mengeluh. Kadzalik aidan Indonesia. Seperti bahasa Inggris juga. Dari faqat syukran. Masyaallah. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Masya Allah, al-hub la yashku. Ya. Cinta ini tidak mengeluh. Itu salah satu kesimpulan dan juga ini bisa dijadikan kata-kata semangat siapapun yang mencintai bahasa maka jangan mengeluh. Syukran jazilan ala syarhi ra'i. Wallah ada al-ilm wa hadhihi ma'lumat mufidah jiddan. Bagaimana saja sekali fahimtum? Alhamdulillah rabbil alamin.
inilah ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Mereka ini adalah sosok-sosok hebat. Tengku Zahrul merupakan alumni dari Simple English Pare. Kemudian Tengku Alawi juga merupakan alumni dari Ocean Pare. Juga alumni Pare Tengku Takiul merupakan alumni dari PIS Pare, dan Tengku Taskim alumni dari Kresna Pare. Juga hadir bersama kita malam ini rekan kami juga alumni Pare, yaitu Tengku Muhammad Kemal Fasha yang merupakan alumni Ocean Pare. Berikan tepuk tangan juga untuk Tengku Kemal Fasha. Ayuhal hadirun wal muhtaramun, setelah tadi kita berbincang-bincang dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan kini hadir juga bersama kita yaitu Tengku Muhammad Kemal Fasha yang juga merupakan alumni Pare. Beliau belajar di Ocean bersama kami. Sedikit kita akan berbincang-bincang terkait dengan pengalaman-pengalaman belajar bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Saya mengetahui Tengku Kamal ini belajar bahasa awal mulanya bukan di Pare, tapi antum belajar bahasa di Dalwa, betul ya? Ya, silakan menggunakan mikrofon. Ya, antum belajar bahasa di Dalwa ya? Ya, benar. Berapa tahun Akhi Kamal mondok di Dayah Dalwa, yaitu Darul Lughah wad Da'wah? Mungkin kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya. Iya. Terus langsung setelah itu balik ke Aceh. Setelah dari Dalwa, antum melanjutkan pendidikan di Mudi Mesir Raya Samalanga. Sama dengan artinya Akhi Kamal ini belajar bahasa Arab dan Inggris di Dalwa dan juga melanjutkan kembali studi bahasanya di Pare. Kami ingin mengetahui apa saja pengalaman-pengalaman Akhi Kamal dalam mempelajari bahasa baik di Dalwa maupun di Pare. Entah pengalaman itu pengalaman baik yang menjadi motivasi atau kadang-kadang cerita-cerita yang membuat kita tertawa. Silahkan Akhi Kamal. Mungkin bisa dijabarkan dulu saat Akhi Kamal di Dalwa, kemudian ketika Akhi Kamal bersama kami di Pare. Silahkan. Ya, karena waktu sudah larut, saya singkat saja. Ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang ya, tapi karena waktunya larut ya kita persingkat. Ya, boleh. Singkat saja. Bedanya tuh kalau di Dalwa sama di Pare, Dalwa tuh lebih ketat sama bahasanya. Kalau Pare lebih bebas lah. Kalau belajar tuh enak, bisa sambil nongkrong. Kalau Dalwa ya waktunya tuh lebih ketat, sama peraturannya juga gitu. Jadi itu salah satu perbedaan ya. Kalau di Dalwa itu selain kita belajar bahasa, kita juga memiliki aturan untuk belajar kitab dan lain sebagainya. Tapi kalau di Pare ini have fun ya, kita bisa sambil nyantai dan belajar bahasa. Nah, untuk kualitas keilmuannya sama ya antara Dalwa dan Pare. Sama. Kitab apa yang diajarin untuk bahasa Arab baik di Dalwa maupun di Pare? Af'al, asma yang paling dasar. Ya. Terus dari segi pembicaraannya, prakteknya juga gak beda jauh Pare sama Dalwa. Ya, berarti untuk metode bahasanya, karena memang yang di Pare juga menggunakan beberapa metode yang ada di Dalwa. Tadi Akhi Kamal menyebutkan ada kitab asma dan kitab af'al ya. Bisa Akhi Kamal menjelaskan sedikit apa itu kitab asma dan materinya apa, dan apa itu kitab af'al? Barangkali nanti adik-adik kita santri bisa mengetahui, dan kalaupun kitab itu akan kita terapkan di Dayah Kemaral Al-Aziziyah, sudah ada sedikit gambaran. Silahkan Akhi Kamal. Bedanya tuh kalau af'al itu tentang fi'il, yang kita lakukan sehari-hari, perbuatannya. perbuatan. Kalau asma ya benda-benda yang ada di masjid sama di kamar. Itu Isi dari kitab itu ya. Berarti kedua kitab itu memiliki perbedaan. Ada yang satu membahas tentang af'al, yaitu fi'il perbuatan,
tentunya ada wazan ya. Yang satu lagi asma. Itu ketika kita menghafal kitab asma dan kitab af'al itu, apakah hanya ada kosakatanya ataupun mungkin ada contoh-contohnya? Ada. Gimana itu? Fi'il atau isim tuh ada contoh-contohnya. Disediain dalam kitab ini. Dalam kitab itu. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan terakhir ya, dan karena Tunku Kamal ini juga salah satu senior yang punya banyak pengalaman ya dalam dunia bahasa. Bagaimana cara yang mudah untuk kita menguasai atau menghafal kitab asma dan kitab af'al? Kalau cara-cara yang saya lakukan dulu, mungkin ditulis dulu terus diulang-ulang tiap hari dulu. Nggak harus sekaligus, misalnya duhur dua mufradat, asar 2 mufradat, isya 2 mufradat, kayak gitu terusnya. Jadi biar nggak bosan. Dan harus tapi pasti. Dan harus konsisten. Iya, dan harus konsisten ya. Harus konsisten. Oh, Masya Allah, itu salah satu tips-tips ya yang diberikan dalam menghafal, yaitu dengan cara ditulis, kemudian diulang-ulang, dan harus konsisten katanya ya. Kalau zuhur 2, kemudian asar 2, begitu di hari-hari berikutnya. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Akhi Kamal. Kepada Tengku Taskim ya. Kenal ini Akhi Taskim ya. Beliau mempelajari 2 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris di Pare. Dan kami satu angkatan beberapa saat yang lalu berangkat ke sana. Pertanyaannya, apa yang memotivasi Akhi Taskim untuk mempelajari 2 bahasa ini? Apa alasan utamanya? Silakan. Terima kasih kepada Tunku host yang telah menanyakan pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang sangat bagus dan sulit sekali untuk disimpulkan perkataannya. Tapi kita akan melatih sedikit-sedikit, insya Allah bisa. Awalnya saya ingin mengatakan sedikit dan bercerita tentang sebelum saya kepengen ke Pare. Saya awal mula berkeinginan ke Pare bukan dalam keadaan pengen dari diri sendiri, tetapi karena ada anjuran dari abang saya untuk memberi luang waktu di dalam 6 bulan pergi belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya berangkat tanggal 6 bulan 11 pada tahun 2024. Awal mula saya ingin belajar bahasa Arab. Awal di sana kami berjumpa dengan akhina Zahrul, wa akhina Akbar, wa akhina Alawi Edan, wa akhina Takyul, wa akhina Kamal Edan. Awal mula pertemuan, saya pengen belajar bahasa Arab dengan cara untuk menumbuhkan bahasa Arab kepada diri saya sendiri. Tidak pengen untuk memberikan ilmu ini bermanfaat bagi orang lain, cuma pengen ke diri saya sendiri. Awal mula, karena di sana masuknya tanggal 10, saya sampai di sana tanggal 6. Jadi sebelum saya masuk di dalam kursus bahasa Arab, duluan saya ketemu dengan akhina Akbar wa akhina Zahrul Aidhan, ketemu nongkrong bareng di sana sambil membahas tujuan dan target. Apa tujuan si belajar bahasa Arab? Apa tujuan belajar bahasa Inggris? Sambil kami berdiskusi, terpikatlah dengan target masing-masing. Yang dulunya saya tidak ada berkeinginan untuk menjalankan aktivitas seperti malam ini yang antum lihat semua.
dengan berdiskusi, dengan bermusyawarah, saya pengen bahasa Arab yang saya belajar untuk dimanfaatkan oleh orang lain, yang tidak perlu pergi jauh-jauh keluar Aceh, yang tidak perlu pergi jauh-jauh keluar dari Aceh, bahkan ke Arab Saudi tidak perlu. Karena di dalam pesantren sekarang sudah ada yang namanya bahasa Arab berkat alumni-alumni Pare. Jadi dari hal ini kita dapat menyimpulkan berdiskusi adalah salah satu jalan menuju kebaikan. Selanjutnya, kenapa saya pengen belajar bahasa Inggris? Awal mula saya belajar bahasa Arab, pembahasan bahasa Arab dulu. Awal mula saya pengen bahasa Arab karena memang berkeinginan dari anjuran abang saya untuk belajar bahasa Arab, pengen didirikan di Dayak Limbang yang saya bertugas sekarang. Belajar bahasa Arab cuma 3 bulan. Tetapi karena seiring berjalannya dengan lingkungan, makanya lingkungannya sangat terpengaruh guru-guru sekalian. Lingkungan, bahkan yang sangat saya sedihkan, lingkungan di Aceh. Di Aceh, bahasa Indonesia pun kita mungkin malu untuk mengatakannya. Allah, di Aceh itu berapa bahasa Indonesia? Ya, memang yang berkata itu adalah orang-orang yang mungkin belum sampai pada titik temu yang lebih luas ilmunya. Tetapi karena saya dilindungi ataupun dilinggai oleh lingkungan yang bagus, saya pengen belajar bahasa Inggris. Dari awal mula saya pengen belajar bahasa Arab sampai pengen bahasa Inggris. Kenapa? Karena lingkungan. Kalau bahasa Arab adalah bi'ah, lingkungan ini sangat membutuhkan. Baik adik-adik sekalian, guru-guru sekalian, tolong kalau sekarang sudah mulai pembukaan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, tolong disupport teman-teman yang tidak bisa. Oh, begini cara bicaranya, jangan begitu, begini, jangan malah mengejek. Ini yang jadi problem kita di daerah masing-masing. Sampai saya belajar bahasa Inggris karena lingkungan. Sebenarnya saya mau belajar cuma bahasa Arab. Maka dalam waktu 3 bulan saya belajar bahasa Arab, 3 bulan selanjutnya saya lanjut belajar bahasa Inggris dengan berkat support dari lingkungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sebutkan. Baik, luar biasa. Selama Anda mempelajari bahasa Arab, kira-kira berapa mufradat yang sanggup dihafal atau sanggup dikuasai sama belajar di Australia? Kira? Sebenarnya tiap bulan beda. Iya. Karena mungkin beda suasana, ada orang baru, Iya. orang lama yang sudah kita kenal sudah pergi, Iya. ataupun berkurangnya semangat. Iya. Jadi di bulan pertama itu saya bersama Ustadz Akbar menargetkan Alfen. Alfen ini adalah bisa menghafal 2000 mufradat dalam sebulan. Iya. Kami berusaha mati-matian, ya kan? Sampai di Mati-matian kita bareng Aki Kamal, ya, bertiga. Iya. Kami mengejar hal tersebut sampai-sampai tidak tidur beberapa minggu. Beberapa minggu kita tidak tidur malam. Ya. Ya. Sehingga kemudian di hari terakhir saya cuma mendapatkan 1823. Berarti tidak nyampe Alfen, tidak sampai 2000. Kurang sedikit dan saya menyerah. Iya. Tapi Ustadz selalu menyemangati, ayo terus pasti ada cara. Insya Allah. Dari sini. Masya Allah. Dan pada akhirnya Saya gagal di bulan pertama. Itu tidak bisa menghentikan semangat saya untuk mengejarnya di bulan kedua. iya. Nah, di bulan kedua bersama Ustaz Zahrul dan Ustaz Akbar dan Ustaz Kamal, kami pun mengejar kembali Alfen tersebut. Dan sama-sama mendapatkannya. Alhamdulillah kami bertiga mendapatkan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Jadi, adik-adik santri yang kami cintai, ada satu adat istiadat kami di Pare, itu mengejar hafalan. Dan itu mendapatkan sertifikat.
Jadi dalam 1 bulan itu siapa saja yang nyampe hafalannya 2000 mufradat itu mendapatkan sertifikat khusus, yaitu namanya sertifikat Alfen. Dan orang yang mendapatkan sertifikat Alfen ini dianggap pandi, dianggap pinter di sana. Maka nanti kita di daerah Kemaral ya, insya Allah, demikian juga di Merdu dan di Pelimbang, kita akan mencoba membuat adat istiadat itu. Entah nanti jumlahnya Alfen atau Alaf, atau mungkin 3000 lebih, itu nanti kita diskusikan bersama. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sedang menggerakkan satu pergerakan dakwah, yaitu menghidupkan bahasa di daerah-daerah Salafi. Dan saat ini kita sudah membuat beberapa program baik di daerah Pelimbang, di daerah Merdu dan juga di daerah Kemaral Al-Aziziyah. Pertanyaannya, Akhi Taki, apa target Tengku Taqiyul ke depannya untuk dunia bahasa ini? Silakan. Kalau tadi kita berbicara pengalaman-pengalaman di belakang ya, ini kita ngomongnya target ke depan. Kira-kira apa target ke depan dari Tengku Taqiyul sendiri? Mungkin yang pertama sekali untuk menjalin silaturahmi, karena kita ini membuat perhubungan, bisa dibilang Hubungan antar sesama. hubungan antara sesama pondok. Iya. Jadi sekarang kita udah melakukan 3 pondok, satu di Merdu, di Pelimbang, dan sekarang di sini. Mungkin itu salah satu membuat kita menjalin hubungan silaturahmi. Itu target ke depan, silaturahmi semakin kuat ya. Nah, itu membuat silaturahmi kita semakin kuat. Iya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk ke-5 narasumber kita. Adik-adik para santri yang kami muliakan, mungkin pertanyaan dari moderator terkait dengan pengalaman dan juga harapan ke depannya sudah disampaikan. Dan yang perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa kehadiran narasumber kita malam ini bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi tadi Ustaz tidak menyampaikan di awal, tapi Ustaz sampaikan di akhir bahwa ke-5 narasumber kita ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah anak-anak orang hebat. Tapi hari ini mereka hadir di tengah-tengah kita semua bukan atas nama orang tuanya, tapi mereka hadir atas nama dirinya sendiri, bahwa mereka punya keilmuan di bidang bahasa. Kesimpulannya adalah siapapun kita hari ini, mau kita anak presiden, mau kita anak petani, mau kita anak pedagang, mau kita anak alim ulama, anak umara, anak pemimpin, kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan menjadi orang yang mulia. Tapi kalau kita punya ilmu, siapapun kita, seperti mereka malam ini, mereka bangga hadir sebagai dirinya sendiri atas dasar keilmuannya. Ini menjadi motivasi besar bagi adik-adik kami, para santriwan dan santriwati yang ada di Dayah Kemaral Al-Aziziyah. Barangkali pembicaraan kita malam ini kita cukupkan. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh narasumber mengucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada keluarga besar Dayah Kemaral Al-Aziziyah dan juga kepada seluruh santriwan dan santriwati, para dewan guru yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat. Semoga sebagaimana malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, nantinya kita bisa bersama-sama berbahasa Arab, berkumpul bersama dalam surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ijtahidu wahfazu wa takallamu bil lughatil Arabiyah. Learn, practice and speak in English. Oke, tepuk tangan.